Chels 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat Chels, saat ini Meju Nandi dan juga kru yang bertugas, kita lagi jalan-jalan lagi mencari tahu nih potensi-potensi apa yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan hari ini tepatnya di Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Meju Nandi, kita lagi ada di satu tempat. Ini usaha yang menarik banget buat kita bahas karena di sebelah kirinya juga sudah ada, ini dibilang Bapak juga terlalu tua kayaknya ya. Kayaknya enaknya dipanggil Mas aja kayaknya ya, atau AA deh, A Hasan ya. Sunda. AA Sunda, atau biasa dipanggil, atau orang sekitar mungkin teman-temannya juga yang udah tahu, itu masih Encang gitu kan ya. Ada Encang. Encang ini salah satu pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Sukabumi di bidang jamur ya, ya. Sehat hari ini ketemu kita akhirnya setelah waktu lama gitu kan ya. Betul, bisa ketemu dan mohon maaf kita keganggu waktunya ya di tengah-tengah produksi yang lagi sibuk banget. Ancang, hari ini tuh kita datang mau ngobrol-ngobrol, ngebahas tentang usaha Ancang, tentang jamur itu sendiri. Kalau boleh tahu dari tahun berapa berarti usahanya? Saya tuh awal tuh Maret 2019. Sebelum Covid. Ya, tapi sebelum tahunnya COVID. tahun Covid lah, mirip lah ya. Iya, mirip. Awal mulanya kenapa pilih jamur? Kenapa nggak usah sayuran gitu kan ya? Awal mulanya tuh sih pengen ke bebek, cuman lihat sikon di sini cuaca dingin ya. Terus ada konsul juga ke saudara-saudara rekanan, kurang bagus. Akhirnya direkomendasiin buat ke jamur sama saudara tuh. Jadi bukan kepengenan sendiri. Oh, betul. Ada konsultasi dulu gitu kan ya, ada proses dulu. tanya-tanya dulu. Iya, betul. Tapi basicnya memang sekolah dulu pertanian nggak? Malu sih kalau tanya basic, saya otomotif dulu. Oh, dulu otomotif justru ya. Tapi kok bisa tertarik ke pertanian tuh kenapa? Gak tahu, itu awalnya sih mepet ya. Resign dari satu perusahaan, uang pengen cepet-cepet selamat. Maklum masih muda dulu kan ya. Betul. Sekarang juga muda. Betul. Cepet-cepet dikelolain uang, mau ke otomotif, bingung saingan di mana-mana lebih cepet. Ya udah deh, konsul lagi ke saudara, ke sepupu itu dapat anjuran jamur itu dari sepupu. Ya udah dicoba, kenyamanan akhirnya. Akhirnya karena menghasilkan ya, Iya, hasilnya juga udah kelihatan. luar biasa gitu ya. Tapi dulu kan justru awal mula usaha tuh zaman Covid justru ya. Awal-awal usaha justru diterjang Covid. Ada kendala nggak sih? Ada kesusahan nggak sih? Itu yang namanya rezeki kali ya Bu. Pas zamanan Covid tuh karena kan social distancing banyak lah ini itunya, tapi kebutuhan sayuran malah makin meningkat. Nah dari situ untung laba itu bisa dibilang bisa 2 kali lipat kayak gitu. Untuk pemasaran waktu itu jamur nggak sulit di Sukabumi itu, Justru bahkan bagus ya? bagus gitu. Luar biasa, yang namanya udah rezeki ya. Ternyata bukan di otomotif, malah justru di pertanian gitu kan ya. Tapi sampai sekarang kan posisinya tuh udah semua ya, produksi mulai dari nol sampai ke hasil panen tuh sudah ada semua di sini. Proses belajarnya kayak gimana? Ada pelatihan kah dari Dinas Pertanian atau kayak gimana? Kalau belajar sih ke yang lebih senior, petani-petani senior ya awalnya. Tapi seringnya saya sebelum belajar mencoba dulu, lihat dulu dari buku dasar-dasarnya apa. Saya coba, maklum masih muda kali ya, berani trial and error. Kalau udah mentok, nah baru saya tanya dulu ke senior kayak gitu sih kebanyakan. Jadi lebih banyak pertanyaannya, otodidak gitu kan ya. Berarti kalau jadi ketua, karena kan kalau sebelumnya juga kita ada obrolan, ada info gitu ya, ada bocoran kalau Ancang ini juga ketua Gapoktan gitu kan ya. Berarti bukan karena ada ikut program dari Dinas Pertanian terus jadi gabung ketua Gapoktan, bukan ya? Bukan. Dipilih tuh karena kelihatan nih kayaknya potensi gitu ya, gitu ya. Prosesnya kayak gimana sih? Kalau sejarah gabung sama kelompok, lebih ke kelompok tani hutan ya. Kalau di kehutanan tuh, itu tuh kenalan dari saudara saya ya, Kang Dani. Akhirnya datanglah dari dinas kehutanan, tiba-tiba datang, ya udahlah nanggung kita bikin kelompok tani. Saya itu ya udah dirancang, alhamdulillah nyampe sekarang berjalan ya. Aktif ya berarti aktif. Ya untuk Gapoktan jamur kan. Memang selintas saja. Kalau di daerah Desa Cisarua ini ada berapa petani berarti kalau untuk di bidang jamur? Di bidang jamur tuh daerah Gua Alfara tuh saya sendiri kayaknya sama kelompok saya, kelompok tani doang. Betul, karena memang kalau ngelihat potensinya kan lumayan ya. Dari kondisi geografisnya usaha jamur tuh cocok gitu kan ya. Tapi proses belajarnya berapa lama? Karena kan kalau belajar jamur tuh mulai dari pembibitan nih ya,
Iya. Nanti editor tolong di zoom. Ini tuh bibit ya. Iya. Mulai dari pembibitan, belajar bibit, terus ngebikin ada istilah F0, F1 itu Iya. kan kalau dijamur sampai akhirnya jadi backlog ini. Iya. Itu berapa lama proses belajarnya? Seiring waktu sampai sekarang tuh masih belajar. Masih berjalan Iya, sebenarnya. karena ilmu gitu nggak kan. ada habisnya, Iya Bu. betul sih, betul. Jadi setiap waktu tuh belajar lagi Iya, jadi terus. kalau untuk pengusaha jangan ada nilai kepuasan tersendiri kayak gitu. Betul, luar biasa ya. Jadi jangan ngerasa puas cukup Ya, segini cukup nggak udah maju, mentok aja gitu. stuck di situ, nggak Nah, boleh itu. betul. Harus terus mencoba. Oh, ini setelan kayak gini, masuk nggak? Pas masuk hasilnya misalnya udah bagus, ya udah kita tingkatin lebih bagus. Nah, itu Luar biasa. Mungkin itu yang bikin Motivasi. penjualan, betul, motivasi yang bikin usaha Ancang ini berjalan sampai berarti kurang lebih 5 tahun 5 ya. tahun. Kurang lebih ini udah 5 tahun. Sejauh ini pemasaran kemana? Kalau untuk pemasaran sih sekarang fokus dulu ke pengadaan. Maksudnya pengadaan itu pengiriman bibit backlognya yang seperti ini. Itu tuh ada berapa cabang petani ya di Sukabumi itu. Yang paling jauh tuh udah nyampe, alhamdulillah kemarin ke Cidolog, udah repeat order yang ketiga kalinya sekarang. Dari Pajampangan. Berarti Iya. hampir semua wilayah Sukabumi udah ke Alhamdulillah. rangkul semua Iya. berarti ya. Sudah ketutup ya istilahnya, udah ke cover. Cianjur ada satu. Wah, luar biasa. Berarti penghasilannya juga kayaknya udah maksudnya istilahnya sudah menghasilkan sekali gitu Oh, kan. kalau untuk ya. masalah penghasilan, Ada alhamdulillah. bocoran omset. Berarti kalau jamur ini omsetnya itu per hari, per minggu, per bulan? Kalau kita panen tuh omset bisa dihitung per hari. Oh, per hari Ya, ya. karena jamur tuh siklus panennya tiap hari, Bu. Oh iya, betul. Kalau untuk dari backlog kita omset per bulan hitungannya. Karena 25 hari kirim, 25 hari kirim. Oh, jadi ada gitu. waktunya ya, ada Ada siklusnya, jedanya. ada jedanya. Berarti untuk jenis produk yang dijual, yang diperdagangkannya itu apa aja berarti mulai dari backlog sama jamur tiram segar. Sekarang rencana planning lagi bikin jamur turunan. apa tuh? Ya kayak nugget jamur, bakso Olahannya jamur, ya. olahan, ya. Olahannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa launching, kita diundang ya begitu produknya nih, pasti. produknya gitu ya, ada ya. Tapi kalau boleh tahu sejauh ini produksinya berarti di ini sendiri, di handle sendiri atau udah punya karyawan? Kalau untuk produksi trial and error saya sendiri sih yang terjun, paling dibantu berapa orang kayak gitu. Tapi kalau total karyawan udah punya berapa? Kalau di bangunan ini tuh ada 9, bangunan atas 13 yang nanti mau jalan. Berarti udah ada 2 lokasi sebenarnya ya? Ada 2 lokasi, dua lokasi produksi. usaha Iya. gitu ya. Di sini berarti difokuskan di backlog, di Di atas awal-awal juga ya? mau backlog lagi. Oh, berarti Terus betul ya. untuk bangunan panen di atasnya lagi. Oh, berarti sudah banyak ya aset dan juga investasinya udah mulai bagus. Tapi Ya, sebenarnya kalau boleh cerita Kang, lika-liku usaha tuh pasti ada ya yang namanya hidup kan, naik turunnya pasti sudah dilewati gitu kan ya. Nyampe 5 jalan tahun. ngambang, Bu. Jalan gampang tuh gimana maksudnya? Jadi nggak ini ya, maksudnya prosesnya itu memang benar-benar naik turun Benar-benar. gitu kan ya, udah kerasa. Kerasa banget. Nah betul, yang bikin Ancang ini tetap fokus, tetap konsisten usaha di bidang jamur ini apa sih? Siapa tahu teman-teman yang lain juga jadi termotivasi gitu ya. Kalau dari segi proses ya, Bu, perjalanan di karir saya ini, kalau dibilang kegagalan, wah jelas kegagalan banyak banget, apalagi awal-awal gitu. Bahkan sekarang aja yang bisa dibilang udah balance, udah berkembang, masih ada tingkat kegagalan. Salah satunya ditipu orang, kegagalan juga kan, musibah juga. Kalau untuk motivasi saya itu di bidang jamur, karena jamur itu pertama harga balance, penjualan pemasaran gak kayak hortikultura yang lain kan ada naiknya ada turunnya. Walaupun naiknya udah pasti beledak, contoh kayak cabai kan harganya sampai 90. Di jamur enggak, hari-hari biasa kayak gini harga tetap 13. Nanti kita tahu siklusnya dalam 1 tahun tuh harga naiknya kapan. Naiknya tuh biasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh naik jadi 20 bahkan 17.000 kayak gitu. Betul. Berarti memang bisa dibilang jamur ini dipilih karena harganya konsisten. Iya, pertama harga konsisten. Di pasaran konsisten Iya. gitu ya. Yang keduanya berarti karena jamur itu sekarang udah mulai terkenal di jamur turunan, seperti pembuatan kaldu jamur, nugget jamur. Nah, yang saya termotivasi itu di situ.
buat perkembangannya ke depan kayak gitu. Betul. Jadi nggak cuma di jamurnya Ya aja, nggak stuck di situ, ada betul, olahannya. ada olahannya. Jadi semua tentang jamur tuh terkuasai lah istilahnya, Ya, gitu kan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sih betul-betul bisa goalsnya tuh bisa tercapai ya. Walaupun prosesnya memang butuh waktu ya, sangat Ancang, butuh ya. waktu. Betul. Jadi kalau misalkan nanti ada, tapi kalau dijualan tadi ngebahas soal harga. Kalau dijual produk-produknya berarti dari berapa sampai berapa? Ada perbedaan nggak sih kalau supply ke petani harganya sekian, kalau ke masyarakat sekian, atau ke dinas sekian? Itu tuh kalau dari bibit kita ada tiga kategori Bu. Terserah pembeli. Mau pakai nutrisi gandum kah, polar atau lunte ya. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Terserah, kalau lunte di angka 2.300 2.400. Kalau polar di angka 2.500. Kalau gandum kita harga 2.700. Ya, Kalau untuk baglognya? Ya baglog ini. Oh, berarti yang dijual tuh ini ya? Ya, kalau ini enggak sih. Oh iya betul, kalau bibit mah ini sendiri ya, beda lagi bumbu ya. dapur itu. Nah betul, bumbu dapur, betul sekali. Tapi berarti kalau untuk, karena kan biasanya kalau petani jamur tuh biasanya ada batas pembelian. Iya. Kalau di sini ada batas Di sini pembelian? bebas Bu, mau 50 mau berapa juga. Oh boleh ya, semua Soalnya boleh. saya juga ngerasa dari nol gitu. Nah betul. Ya udahlah, saling aja. Nah betul, jadi untuk mendukung petani-petani baru, Nah, khususnya bidang jamur, jadi menerima berapapun. Jadi Iya, yang mau bebas. belajar, kalau mau belajar datang ke sini boleh nggak? Silakan. Terbuka ya. Terbuka, mau tahu proses pembuatan backlognya atau apa, silakan lihat langsung, jangan lewat materi. Kalau lewat materi nanti disangka ada yang disembunyiin atau gimana. Kalau secara aktualisasi langsung kan ke sini enak. Praktek mah langsung gitu, tahu gitu kan ya. Ilmunya juga langsung keserap gitu kan ya. Boleh disebutin nggak alamatnya, Ancang? Alamatnya Jalan Cisarua, RT 4 RW 4 Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Luar biasa. Kalau mau tanya-tanya lewat handphone atau sosial media, mau pesen di sosmed udah ada? Ada. Boleh disebutin. Kalau di IG itu Holistiram 337. Kalau di WA 0859 3971 4281. Luar biasa. Tinggal dicatat aja nanti editor ya, supaya nanti ada yang mau konsultasi, ada yang mau ajak join kerjaan juga, MOU nerima ya. Nerima itu. Luar biasa. Berarti nanti kalau misalkan mau join usaha juga bisa langsung datang ke sini, atau pengen supply barang dari sini, itu juga luar biasa. Boleh Sekarang banget juga ya. udah ada gitu yang join usaha, invest. Sukabumi pasti udah pada kenal lah Tingtong. Betul. Tinggal disenggol aja ya. Senggol tuh Tingtong tuh. Tingtongnya ya. Terakhir Ancang, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, ada pesan nggak sih buat teman-teman di luar sana tentang usaha itu? Nggak mesti jamur tiram ya, yang namanya usaha itu harus kayak gimana supaya mereka termotivasi. Kalau untuk usaha, yang pertama sih jangan menyerah, tekuni. Itu aja sih, semangat nomor utamanya. Ya betul. Yang penting semangat, konsisten, dan jangan cepat nyerah kalau gagal sekali. Ya itu. Jadi gagal berkali-kali. Terus mencoba. Terus mencoba. Luar biasa ya. Kalau gitu sahabat Rachel, itu dia obrolan kita dengan Ancang atau Akang Hasan ya, pemilik jamur Holis ya, yang ada di daerah Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja. Sahabat Rachel, Mei Junandi dan juga kru yang bertugas RCL, kami ada bersama Anda.